Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelas 12 MIA angkatan 11. Di sini kami akan mempresentasikan atau mempraktekkan tentang pemulasaran jenazah. Pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga menyolatkan. Jenazah adalah mayat atau jasad orang yang telah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Kemudian adapun kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya ketika ia meninggal ialah pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Kemudian syarat-syarat mayat yang bisa dimandikan atau yang bisa dimandikan, pertama yaitu mayat seorang muslim, yang kedua ada bagian tubuh mayat yang dapat dimandikan, yang ketiga bukan bayi keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal, dan yang terakhir bukan mati syahid. Selanjutnya syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, pertama muslim, berakal dan balik, yang kedua yaitu berniat memandikan jenazah, yang ketiga jujur dan soleh, dan yang terakhir dapat dipercaya dan amanah. Kemudian urutan siapa yang memandikan jenazah, maka hukum asalnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Jika mayit laki-laki, maka yang memandikannya ialah ada 12. Pertama bisa ayahnya, yang kedua kakeknya, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan, kemudian paman, sepupu, kemudian laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat atau yang tidak punya hubungan keluarga dekat, kemudian istri, dan yang terakhir wanita yang mempunyai hubungan mahram dengan si mayit tersebut. Setelah itu mari kita memandikan jenazahnya. Yuk. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah diantaranya: 1. Tempat untuk memandikan, kedua ember dan gayung sebagai wadah air, kemudian ada kapas, lalu cotton bud, kemudian ada kapur barus yang telah dihaluskan, lalu daun bidara atau daun jeruk yang sudah dipurut, kemudian kain penutup mayat, kemudian handuk, kemudian sabun, kemudian gunting, sampo, dan yang terakhir air. Cara memandikan jenazah yaitu letakkan mayit di tempat yang telah disediakan. Kemudian hendaknya memakai sarung tangan. Kemudian sediakan air bersih, kapur barus, dan sabun cair. Selanjutnya istinjakan mayat terlebih dahulu. Dalam mengistinjatkan mayat, tidak boleh melihat auratnya dan tidak boleh langsung mengenai tangan, tapi harus menggunakan alas di dalamnya. Lalu kita naikkan mayit, kemudian disirami air sambil digosok-gosok kubul duburnya dan mengeluarkan kotoran dari perutnya dengan menekan secara perlahan-lahan. Siapkan cotton bud, kemudian bersihkan giginya, lalu hidungnya, kemudian bersihkan lagi telinganya, kemudian bersihkan ketiak atau celah ketiaknya, kemudian bersihkan cerah
jari tangan, dan yang terakhir bersihkan juga celah jari kaki. Kemudian siapkan air, lalu bersihkan rambutnya secara merata sambil digosok-gosok. Kemudian tuangkan sabun ke dalam ember yang terisi air, lalu kocok-kocok. Kemudian siramkan air tersebut ke mayat. Disiram secara merata ke seluruh anggota bagian tubuh mayat. Disiram oleh air sabun dengan 3 kali siraman. Kemudian siapkan air bersih, lalu bersihkan mayat yang tadi sudah disiram air sabun dengan air bersih. Disiram secara merata dengan air bersih dengan 3 kali penyiraman. Kemudian siram sebelah kanan mayat dengan air bersih 3 kali sambil digosok-gosok. Kemudian siram sebelah kiri badan mayat dengan air bersih sambil digosok-gosok pula. Kemudian siram kembali mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air sabun. Siapkan sampo, lalu bersihkan rambut mayat dengan sampo tersebut dengan secara merata. Kemudian dibilas dan dibersihkan dengan air. Kemudian siram kembali menggunakan air bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan merata. Kemudian siapkan air bersih, lalu campur dengan kapur barus yang telah dihaluskan. Kemudian siram mayat tersebut dengan kapur barus yang sudah dicampur dengan air tadi ke badannya secara merata. Kemudian siapkan air bersih, lalu campur dengan daun bidara atau daun jeruk purut yang sudah dihaluskan. Kemudian airnya siramkan ke badan mayat secara merata ke seluruh tubuhnya. Kemudian bersihkan kembali mayat tersebut dengan air bersih,
dengan merata ke seluruh badannya. Kemudian jenazah diwudukan, mulai dari membasuh wajah, kemudian tangan kanan, kemudian tangan yang kiri, lanjut mengusap kepala, kemudian terakhir membasuh kaki kanan dan kiri. Kemudian keringkan badan mayat menggunakan handuk. Dan ganti kain penutup yang basah dengan kain yang kering. Kemudian kita akan memasuki tahap kedua, yaitu pengkafanan jenazah. Pertama-tama kita siapkan kain kafan 3 lembar dan tali 6 helai. Untuk ukuran kain kafan yaitu dari ujung rambut dilebihi 1 jengkal dan dari ujung kaki dilebihi 1 jengkal. Kemudian tutup setiap lubang yang ada pada badan mayit menggunakan kapas dengan rapi. Lalu pakaikan penutup pada bagian kemaluan si mayit menggunakan kain kafan dan tali ikat. Kemudian setelah itu bungkus mayit menggunakan kain kafan lapisan yang pertama, kemudian yang kedua, lalu disusul dengan kain kafan lapisan yang ketiga. Kemudian ikat menggunakan tali yang sudah disediakan dari mulai ikatan pertama, kedua, sampai ikatan yang terakhir. Dan inilah hasil dari pengkafanan jenazah yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah.
Dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yaitu untuk laki-laki dengan posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian dalam pelaksanaan sholat jenazah ada 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat, takbir yang ketiga membaca doa, dan takbir yang keempat juga membaca doa. Lalu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri.